Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat hari ini teman-teman di grup DPC Petuni Kabupaten Banyumas yang saya hormati dan saya sayangi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan saya dan teman-teman ya di kepengurusan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Ya, semoga kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini video ini saya buat untuk memberikan laporan tahunan apa saja yang pernah dilakukan kegiatan-kegiatan Pertuni Banyumas di tahun 2021 kemarin, gitu ya. Ya, kita mulai untuk 2021 kemarin ya. Ya, di awal tahun kami membuat program baru yang disebut dengan program pinjaman modal tanpa jasa. Ini dimaksudkan pas sewaktu kita mengalami pandemik ya, di mana semua kegiatan benar-benar drop gitu ya, bahkan termasuk juga usaha. Nah, di sini kami membuat program pinjaman modal tanpa jasa dimaksudkan untuk menstimulus teman-teman agar bisa bangkit untuk membangun usahanya, bisa berkembang lebih baik lagi, minimal bisa bertahan lah gitu ya. Ya, di sini jadi modal pinjaman tanpa jasa ini tidak ada bunga atau jasa sama sekali dan teman-teman bisa pinjam maksimal sampai 1 juta rupiah ya, dimaksudkan bisa buat grup ya, kelompok usaha bisa di situ. Kemudian kita juga untuk di kepengurusan kami mengaktifkan Google Duo ya untuk rapat. Jadi dimaksudkan agar rapat bisa lebih efisien sehingga dalam kondisi waktu itu pandemik di mana kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kita bisa melaksanakan keorganisasian dengan baik dan mengambil keputusan-keputusan dengan cepat gitu. Makanya kami memutuskan untuk mengaktifkan Google Duo. Gitu, dan alhamdulillah berfungsi dengan baik ya di saat pandemi kemarin. Kemudian kami juga mengaktifkan Google Meet. Nah, Google Meet kami aktifkan untuk mempersiapkan ketika sewaktu-waktu kita tidak dapat melakukan pertemuan rutin, teman-teman. Begitu. Dan alhamdulillah dengan Google Meet ini juga kemarin berfungsi ketika Musda ya, Musda Pertuni Jawa Tengah mengadakan Musda ke-7. Jadi kami tidak terlalu kaget dalam penggunaan Google Meet ini. Ya, terus yang keempat, kami juga berusaha untuk mencari tempat latihan ini goalball ya. Yang awalnya kita belum bisa latihan, kemudian kita mencoba mencari tempat latihan untuk goalball ya, baik kita sewa tempat di futsal, bahkan kita usahakan ke Gor Satria ya, alhamdulillah dapat waktu itu di lapangan basket indoor ya. Tapi karena ada kegiatan vaksinasi sehingga kita harus menyingkir dari Gor dulu gitu ya. Ya, tapi paling tidak sudah ada usaha ke arah situ. Dan kami juga untuk goalball ini membuat karpet goalball ya. Yang nanti kita ini jelaskan. Ya, nah kami juga pengadaan untuk alat tensimeter bicara ini. Alhamdulillah Pertuni Banyumas sudah memiliki 2 alat tensimeter bicara di mana kita gunakan ketika sewaktu pertemuan sehingga teman-teman dapat mengecek ya tensi teman-teman atau tekanan darah teman-teman. Jadi lebih memperhatikan kesehatan teman-teman juga kan di situ. Dan ini juga menepis kemarin ada anggapan kok kepengurusan sekarang kok hanya menghabiskan uang. Tidak, ini bukti kami mengadakan tanpa menghabiskan kas ya.
kami mencari donatur dan alhamdulillah ini dapat 2 alat tensimeter bicara. Satu lagi kita tempatkan di Rumah Pijat Patriot ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengecek kesehatannya, tekanan darahnya bisa ke Patriot, Jalan Patriot itu, rumah pijat kami di sana, bisa cek secara gratis. Begitu teman-teman. Nah, terus yang keenam kami juga mengadakan perayaan ya, hari jadi Pertuni ya, di 2021 Januari waktu itu kalau nggak salah. Dengan lomba-lomba ya yang mungkin teman-teman bisa pahami, lomba-lomba virtual lewat WhatsApp pada waktu itu. Ada beberapa lomba kemarin, pantun, lombanya menyanyi, mars ya, lomba apa lagi, ya pengalaman atau apa ya, saya lupa. Dan juga ada door prize juga di situ. Dan ini juga kami tidak menggunakan kas Pertuni sama sekali. Bahkan ini kami patungan bareng ya sama pengurus untuk pengadaan acara ini, dan kita mencari donatur. Nah, jadi ini juga menepis anggapan kemarin teman-teman yang mengatakan pengurus sekarang kok menghabiskan dana. Tidak sama sekali teman-teman. Ini buktinya kami tidak menggunakan kas sama sekali. Kami mengambil bahkan menggunakan dana pribadi pengurus ya dan dewasa plus mencari donatur. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan teman-teman sudah mendapatkan door prize juga kan, plus hadiahnya. Nah, ini yang ketujuh, kita pengadaan untuk karpet golbol teman-teman. Karpet golbol ini kami buat dengan maksud karena selama ini kemarin kita sewa tempat futsal untuk pelatihan, nah supaya gratis gimana nih kita mencari, ternyata ada di lapangan, ada lapangan depan dinas sosial yang masih kosong, kita mau fungsikan untuk latihan golbol, makanya kita buatkan karpet golbol tersebut. Terus yang kedua juga bisa difungsikan untuk ketika nanti untuk pertemuan rutin misalnya, atau acara-acara di Gendis ya, misalnya di Gendis nanti misalnya ada, kita bisa gelar di situ. Kemudian yang selanjutnya ada rencana kita ingin membuat, saya terinspirasi dengan ini Car Free Day ya. Nah, kenapa kita tidak membuat Difabel Different Ability Day? Insya Allah nanti kita buat ya. Ya, untuk memotivasi teman-teman semua, terus mensosialisasikan kita di masyarakat dan menunjukkan potensi-potensi kita ya, yang kita bisa perform di situ, mau pantun, apa puisi atau main band, kita bisa di situ nanti. Nah, ini kita fungsikan untuk itu nanti karpetnya tersebut gitu teman-teman. Terus yang ke-8 kita juga ada perbaikan pelengkapan data-data anggota ya. Ini kita lebih lengkap lagi, alhamdulillah kita sudah melengkapi data-data anggota dan selalu kita update setiap bulannya. Kemudian ke-9 kita mengatasi ini PR yang kepengurusan sebelumnya ya, kita mengatasi dualisme keanggotaan. Nah, ini kita alhamdulillah kita bergerak untuk mengatasi dualisme keanggotaan. Seperti pada waktu itu di awal-awal ya, mungkin teman-teman paham, ada yang ikut sana ikut sini ya, karena di Banyumas ini tidak boleh mempunyai 2 keanggotaan dalam ormas disabilitas. Ya, alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan Porti, dengan NPCI Banyumas, dengan ITMI Banyumas, dan teman-teman lainnya, ormas-ormas disabilitas lainnya yang alhamdulillah juga sevisi dengan kami, sehingga data ini sekarang sudah fix ya gitu, teman-teman sudah paham anggota ITMI siapa, anggota Pertuni Banyumas siapa, begitu, dan teman-teman lainnya. Kemudian yang 10 kita juga mengirimkan pengiriman data vaksinasi baik ke pusat, ke Kemensos, ke Dinkes, Dinas Kesehatan Banyumas, baik juga ke Dinas Sosial Banyumas,
dan ke Polres juga. Kami juga mendorong agar vaksinasi untuk para difabel ya di Banyumas dipercepat gitu, karena pada waktu itu kan masih mencekam ya teman-teman ya, dan alhamdulillah direspon dengan baik oleh Dinas Kesehatan Banyumas. Bahkan teman-teman yang tidak dapat ke tempat bisa dijemput langsung oleh pihak dari nakes ya, tenaga kesehatan ke rumah, bahkan langsung diberikan sertifikatnya begitu. Alhamdulillah ini. Kemudian yang 11 kita juga mengadakan BLT, bantuan langsung tunai kepada teman-teman di saat pandemi kemarin ya, hampir 2 bulan kita pandemi PPKM ya. Nah, kemarin alhamdulillah kita berikan bantuan langsung tunai yang berasal dari kas Pertuni Banyumas sendiri. Ya, benar-benar kita mandiri waktu itu karena melihat teman-teman yang 2 bulan ya PPKM pasti mengalami penurunan pendapatan ya. Makanya dengan cepat kami menggelontorkan BLT tersebut agar ya minimal terbantulah sedikit. Kemudian yang ke-12 kita juga berperan aktif dalam permasalahan di NPCI Banyumas ya. Kita dorong NPCI Banyumas untuk cepat menyelenggarakan musyawarah ya. Alhamdulillah nih di Desember ini NPCI Banyumas berhasil musyawarahnya dan berhasil pemilihan ketuanya, alhamdulillah Bapak Suwito mengemban amanah untuk periode berikutnya. Kemudian kami juga mengirimkan atlet ya yang berpotensi untuk mengikuti Selekda kemarin ya. Alhamdulillah Mas Purnomo ya waktu itu ya sebagai atlet lempar tolak peluru gitu ke Selekda. Kemudian kami juga ke-14 berperan aktif dalam mempersatukan ya teman-teman ormas-ormas disabilitas di Banyumas ya. Kemudian ada pembentukan Fordimas, kami dukung ya untuk itu. Kemudian kami juga secara intens ya berkomunikasi dengan seluruh teman-teman ormas disabilitas di Banyumas ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah semua terlink ya, saling terkait gitu. Alhamdulillah. Jadi dimaksud nanti kalau ada kegiatan secara umum kita bisa lakukan secara bersamaan. Kemudian ke-15 kita berperan aktif dalam mendorong PPDI ya untuk cepat merestruktur organisasinya, karena pada waktu kemarin ya PPDI sendiri mengalami musibah di mana ketuanya almarhum Mas Apri meninggal karena pandemik, sehingga terjadi kekosongan struktur organisasinya. Makanya kami mendorong teman-teman di PPDI agar mempercepat restruktur sehingga bisa melaksanakan kegiatan keorganisasian lebih baik lagi. Dan alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dan mendorong, dan kami mempertemukan dengan pihak dinas sosial ya. Di situ kita sudah berkomunikasi dengan Mas David, dengan teman-teman di sana ya, alhamdulillah selesai ya. Kemudian yang ke-16 kita mendorong Dinas Sosial Banyumas untuk mengadakan perayaan Hari Disabilitas Internasional. Kami sudah kirimkan proposal, komunikasi dengan Pak Kabid dan jajarannya. Ya, walaupun hasilnya nihil ya, tapi paling tidak kami sudah berusaha untuk itu. Kemudian ke-17 juga kami berperan aktif dalam mensosialisasikan mengenai kedisabilitasan dan Pertuni Banyumas di RRI Purwokerto. Ya, beberapa kali saya menghadiri untuk sebagai narasumber di acara tersebut. Kemudian yang ke-18 kami membuat laporan keuangan yang transparansi dan
efisien gitu ya. Baik lewat audio dan file yang kami kirimkan secara berkala lewat grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang nggak hadir bisa memantau keuangan secara transparan di situ. Kami juga yang ke-19 membuat grup WhatsApp. Kami ada 3 grup WhatsApp ya, yaitu Pertuni Banyumas, DPC Pertuni Banyumas, dan Kepengurusan Pertuni Banyumas. DPC Pertuni Banyumas dimaksudkan untuk khusus ya teman-teman anggota dan pengurus di situ, sehingga informasi yang penting-penting ya yang mengenai keorganisasian kita sampaikan di situ. Sedangkan di grup Pertuni Banyumas dimaksudkan bagi teman-teman yang ingin mengenal ya lebih jauh, walaupun belum tergabung di Pertuni Banyumas, tapi ingin mengenal teman-teman, terus lebih mensosialisasikan keberadaan Pertuni Banyumas, bisa di grup tersebut. Dan di kepengurusan khusus untuk teman-teman pengurus dan dewasap ya, untuk lebih cepat mengefisienkan dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam keorganisasian. Terus yang ke-20 kami juga membuat channel YouTube ya untuk Pertuni Banyumas, yaitu DPC Pertuni Banyumas, sehingga dokumentasi di situ termasuk ini ya kita bisa lakukan di situ, sehingga nanti dokumentasi dan lain sebagainya sudah terekam dengan baik. 21 berperan aktif juga dalam kegiatan Musda ke-7 DPD Pertuni Jawa Tengah ya. Kemarin juga alhamdulillah kita mengikuti kegiatan tersebut secara aktif dan alhamdulillah juga terlaksana dengan baik ya. Dan terpilih ya Mas Indra sebagai Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah dan Bapak Edi sebagai Dewasdanya gitu. Terus ke-22 yaitu kami mengadakan dialog interaktif ya antara pengurus dan anggota ya. Alhamdulillah kita sudah laksanakan. Baik awalnya di grup WhatsApp, tapi ternyata kurang efisien sehingga kami buat di akhir kemarin di bulan November ya. Kita buat di pertemuan rutin Desember maksud saya. Di Desember kemarin tanggal 5. Terus yang ke-23 kami juga bekerjasama dengan SDF ya dalam mensosialisasikan keberadaan Pertuni Banyumas, dan ya menjadi narasumber juga sempat. SDF itu Syamsi Dua Foundation yang berada di Bandung ya, kami juga ikut bekerjasama untuk mensosialisasikan keberadaan Pertuni Banyumas sehingga lebih dikenal. Kemudian kami juga merekomendasikan teman-teman anggota ya yang ingin mendapatkan tongkat Briken ya, produksi dari SDF Syamsi Dua Foundation, dan alhamdulillah ya walaupun kami mengajukan beberapa nama dan Mbak Nani waktu itu mendapatkan tongkat Briken gitu. Jadi yang diminta SDF itu yang ini memiliki istilahnya ya pokoknya ada beberapa persyaratan lah yang harus dilewati tersebut, dan alhamdulillah dapat ya Mbak Nani gitu. Kemudian yang ke-26 kami juga aktif mengirimkan data-data ya ke Wiataguna Bandung, dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang mendapatkan bantuan dari data-data yang sudah kita kirimkan ke Wiataguna Bandung ya. Begitu teman-teman ya. Ke-27 kami juga mengirimkan proposal ya pengembangan usaha ke Disperindak dan ke BRI ya, untuk pengembangan usaha kami ya di dunia ada di pijat dan lain sebagainya. Memang belum ada efek ya, belum ada ininya. Tapi justru efeknya di 28 ini adalah Bank Indonesia alhamdulillah memberikan bantuan kepada kami untuk Pertuni Banyumas pengadaan etalase dan modal usaha untuk
penjualan herbal gitu. Insya Allah nanti di 2022 kami akan kembangkan itu ya. Semoga kita bisa bekerja sama, teman-teman semua juga bisa menjual itu produk tersebut sehingga mendapatkan pendapatan sampingan selain pijat gitu teman-teman. 29 kita juga aktif dalam pembentukan tim golbol ya Banyumas ya. Ini secara umum ya, tim golbol Banyumas ya, bukan Pertuni Banyumas saja tapi tim golbol, dan kami memfasilitasi ya, baik secara alat dan lain sebagainya. Kaos juga kami pinjamkan gitu ya. Dan sehingga tim golbol Banyumas dapat aktif ya, masuk ke turnamen ya. Waktu itu di Sahabat Mata Cup ya, mengikuti kegiatan sana, dan alhamdulillah ya dapat berprestasi dengan baik. 30 kami juga mengadakan pelatihan Al-Quran ya, baca Al-Quran Braille di bulan Ramadan ya, teman-teman ingat seperti itu. Ke bulan 31 kami juga mensosialisasikan ya musik ya, kemampuan teman-teman dalam bermusik ya. Ini alhamdulillah Bayi Band juga bagian dari Pertuni Banyumas yang dapat perform di kafe-kafe, rumah makan, dan tempat wisata, sehingga dapat mensosialisasikan kemampuan tunanetra atau difabel netra dalam bermusik. Jadi menghapus stigma masyarakat ya mengenai difabel netra yang ternyata bisa juga ya bermain musik yang sama seperti masyarakat umum lainnya. Terus yang 32 adalah menjalin kerjasama dengan UMP. Kita membuat MOU, membuat modul yang akses ya untuk para difabel netra, sehingga teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahannya, pendidikannya dalam kuliah di UMP nanti bisa melanjutkan dan akses untuk difabel netra gitu, sehingga lebih akses dan efisien gitu. Alhamdulillah ini bekerjasama dengan Pertuni Banyumas. UMP itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. 33 kami juga membantu teman-teman di beberapa universitas dan sejenisnya dalam pembuatan skripsi. Jadi banyak teman-teman dijadikan bahan ini ya pembuatan skripsi, termasuk Pertuni Banyumas kemarin, dan alhamdulillah kami dapat membantu teman-teman mahasiswi yang ingin menggarap skripsi atau tugas akhirnya. 34 kami juga berperan aktif dalam membantu pendirian DPC Pertuni Ngawi ya. Alhamdulillah sempat beberapa kali kita komunikasi dengan Mas Heri dan teman-teman di sana, dan kami bantu semampu kami ya. Alhamdulillah bisa DPC Pertuni Ngawi dapat terbentuk secara legal di sana. Ya, 35 kami juga membantu juga ke DPC Pertuni Cilacap dan Kebumen ya. DPC Pertuni Kebumen dalam mensosialisasikan ADART yang baru ya. Waktu itu Pak Sutiman dan teman-teman minta gimana sih kalau mengenai muscap ini yang terbaru ADART-nya seperti apa. Kami berikan ADART-nya, dan kami jelaskan secara rinci ADART tersebut mengenai muscap. Gitu, dan juga di Kebumen juga seperti itu. 36 kami juga mensosialisasikan ya pada waktu itu program untuk Dinas Tenaga Kerja pada waktu itu, masih ingat nggak? Ya, kami berusaha supaya teman-teman juga dapat bantuan dari Dinas Tenaga Kerja dengan cara mensosialisasikan program tersebut ya. Ya. Ya, 37 kami juga pernah ya, karena kepikiran pada waktu pandemik benar-benar kita tidak dapat melakukan kegiatan ya, kita uji coba. Waktu itu ada aplikasi
gudang game ya waktu itu ya, teman-teman pengurus itu pada tahu. Yuk kita coba yuk, bisa nggak ini ada, ternyata memang tidak tidak bisa, dalam arti ya banyak hal yang mungkin kami tidak bisa jelaskan di sini karena ini berpengaruh pada informasi ini ya, dan bukan ranahnya Pertuni ini. Cuma intinya tidak bisa kita gunakan lah, gitulah. Jadi udah tadinya mau kita sosialisasikan, ternyata nggak bisa, ya sudah kita batalkan. Yang ke-38 adalah kita meregistrasi ke Kesbangpol Banyumas, dan alhamdulillah kita sudah terregistrasi secara legal, dan alhamdulillah kita sudah tercatat secara resmi di Kesbangpol Banyumas ya. Nah, nanti berikutnya dalam bidang usaha ditunggu gitu teman-teman. Wah, lumayan banyak di 2021 kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil di 2021. Oke, selanjutnya nanti akan ada video mengenai keputusan kegiatan kami mengenai badan usaha yang kami punya di Jalan Patriot dan di Komplek Dinas Sosial, yaitu Gendis. Oke, terima kasih.